Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen kelima ini saya akan membahas tentang overview bab 4 yaitu kinematika fluida. Di sini saya akan memberikan gambaran kepada Anda terkait topik apa saja yang akan kita bahas pada bab 4 kinematika fluida ini. Untuk memecahkan banyak masalah praktis dalam kasus-kasus mekanika fluida, kita dapat menerapkan hukum-hukum dasar fisika seperti konservasi massa, hukum Newton kedua, hukum termodinamika pertama dan kedua, dan lainnya ya, dengan menerapkan analisis volume atur, yaitu penerapan semua hukum-hukum tersebut kita lakukan pada suatu ruang terbatas yang telah kita tentukan. Nah, jadi sebagai contoh di sini pemecahan kasus untuk sprinkler berputar ya. Jadi ini adalah contoh skemanya. Jadi sprinkler berputar itu berguna untuk menyiram tanaman ya. Jadi misalnya kita punya taman, ada rumput, kemudian kita ingin menyiram tanaman kan biasanya kita menggunakan selang, kemudian selangnya diarahkan ke tanaman-tanamannya. Dan kalau misalnya kita pakai sprinkler berputar ini, kita cukup taruh alatnya saja, nanti dia berputar dan dia akan menyirami area taman dengan radius tertentu ya. Jadi ini airnya akan masuk dari sini, kemudian keluar, dan dia akan menyirami sekitaran taman. Nah, cuman masalah muncul ketika kasus sprinkler ini menjadi soal ujian pada kuliah mekanika fluida. Nah, ini dia. Nah, jadi misalnya kasus soal ini misalnya gini ya, kita punya flow masuk, kita tahu debitnya berapa dengan tekanan sekian. Nah, dengan menggunakan analisis volume atur ini, kita bisa memprediksi seberapa cepat misalnya putaran dari sprinkler ini, atau misalnya dibalik, misalnya kita membutuhkan kecepatan sekian untuk menyirami sebagian area taman, maka diperlukan berapa besar debit dan lain-lainnya. Nah, ini kita menggunakan analisis volume atur ya. Jadi itu bisa ini akan kita pelajari nanti di babnya lebih mendalam terkait ini, karena tidak hanya bagian berputar saja tapi ada bagian sesi linear, kemudian ada bagian analisis volume atur pada bidang segmen energi dan lain-lain ya. Nah, jadi pertama-tama ini eh, kita harus menentukan kondisi batas dari analisis volume atur tersendiri. Jadi kalau misalnya analisis kontrol volume dari kasus ini itu ditandai dengan garis putus-putus yang merah ini. Jadi ini adalah garis batas dari kontrol volume yang akan dilakukan pada analisis sprinkler berputar. Jadi kalau misalnya ini ada 3 gambar, yang A ini sprinkler air, kalau dari atas ini seperti ini. Jadi sebelum masuk analisis nanti kita harus membreakdown kecepatan-kecepatannya dulu, ada apa saja, baru kita bisa menyelesaikan studi kasus ini. Dan juga tidak hanya untuk kasus sprinkler saja ya, tapi banyak ya kasus-kasus mekanika fluida yang bisa diselesaikan menggunakan analisis volume atur ini. Contohnya misalnya kasus energi, atau kita bisa menganalisis turbin, atau menganalisis kebutuhan pompa, atau misalnya jadi nanti ada kasus pergerakan linear, misalnya ada suatu mobil, kemudian ada kecepatan relatifnya, atau pada kasus berputar seperti ini, dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada bab analisis volume atur ini. Terkait dengan konten yang akan dibahas pada bab analisis volume atur yang akan kita pelajari, materi ini memiliki beberapa subtopik yang bisa Anda lihat pada tabel berikut, yaitu persamaan kontinuitas, persamaan momentum linier, persamaan angular momentum angular, dan persamaan energi ya. Secara umum, subtopik ini sangat berkaitan dengan subbab dan bab sebelumnya, yaitu bab dinamika fluida dan kinematika fluida. Dan terutama keempat subtopik ini berkaitan dengan subtopik teorema transport Reynolds yang terdapat pada bab 4 kinematika fluida. Nah, adapun capaian pembelajaran dari bab 5 analisis volume atur ini terdapat 4 ya. Jadi yang pertama itu bisa Anda baca sendiri, dan yang pasti ada 2 yaitu knowledge dan skill, dan terutama pada bab 5 ini skill itu sangat diperhatikan ya. Jadi ada ketiga poin skill di sini, dan juga untuk sumber materinya kita tetap menggunakan pustaka ketiga buku ini dengan rincian topik-topik yang dipelajari dari setiap buku ada pada kolom berikut ini.
Segmentasi video pada sesi 7 terkait bab analisis volume atur, video dibagi menjadi 8 segmen. Yang pertama adalah terkait pendahuluan analisis volume atur. Di sini kita akan membahas lebih detail lagi. Kemudian pada segmen 2 kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Pada segmen 3 kita akan membahas tentang kecepatan relatif kontrol volume. Pada segmen 4 kita akan membahas tentang persamaan momentum linier, dan pada segmen 5 kita akan membahas tentang persamaan momentum angular, dan 6 kita masuk persamaan energi. Dan yang pasti dari segmen 2 sampai segmen 6 ini itu merupakan penurunan dari subbab teorema transport Reynolds ya. Dan juga pada segmen 7 dan segmen 8 kita akan membahas beberapa soal terkait dengan subtopik analisis volume atur ini. Kira-kira seperti itu overview dari segmen 6 terkait bab 5 analisis volume atur yang akan kita pelajari nanti. Jadi cukup sekian dari saya, sampai bertemu di segmen berikutnya. Kita akan membahas tentang overview bab 6 dengan topik analisis diferensial aliran fluida.